Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan dan hikmah zakat fitrah. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit pengertian tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan bagi seseorang yang sudah dianggap mampu, yang dilaksanakan sekali dalam setahun selama bulan Ramadan menuju sholat Idul Fitri. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Taubah ayat 103 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Adapun keutamaan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan keislaman seorang hamba. Karena zakat fitrah termasuk dalam rukun Islam, maka setiap umat yang melaksanakan zakat fitrah maka dia telah menyempurnakan rukun Islamnya atau keislamannya. Yang kedua yaitu menunjukkan benarnya iman seseorang. Karena sesungguhnya harta itu adalah salah satu hal yang sangat dicintai oleh manusia. Seorang yang beriman mampu mengeluarkan zakatnya hanya dengan mengharap ridha Allah dan tanpa mengharapkan balasan dari sesama makhluk. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat keimanan seseorang menjadi sempurna, seperti sabda Rasulullah yang artinya tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya adalah jika kita mencintai seseorang yang menolong kita ketika kita berada dalam kesusahan, maka sebaiknya kita pun melakukan hal yang sama terhadap orang lain, yaitu menolong orang lain ketika orang lain berada dalam kesusahan. Selanjutnya yaitu penyebab seseorang masuk surga. Yang kelima adalah menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar. Maksudnya adalah ketika kita mengeluarkan zakat, maka kita dapat menolong atau meringankan beban mereka yang kesusahan, sehingga timbul rasa persaudaraan di antara kami atau di antara mereka yang saling menolong. Kemudian yang keenam, menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Karena seseorang ketika kita mengeluarkan zakat kita, maka kita akan meringankan beban atau menolong mereka dari kesulitan. Hal ini dapat mengurangi mereka dalam melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan sebagainya. Yang ketujuh adalah menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya yaitu seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Maksudnya adalah seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah berarti dia sudah mengenal aturan Al-Quran sehingga dia rela mengeluarkan zakatnya dan dia tahu kadar harta yang dimilikinya. Yang kesembilan adalah menambah harta. Terkadang Allah membuka pintu rezeki kita dari harta yang dizakati. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Kemudian yang ke-10 adalah merupakan sebab turunnya kebaikan. Kemudian yang ke-11 adalah zakat akan meredam murkanya Allah. Dan yang terakhir adalah dengan membayar zakat, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang hikmah zakat fitrah. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah, meningkat suburkan harta dan pahala, dan membersihkan diri dari dosa. Maksudnya di sini adalah
Zakat adalah salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan membayar zakat itu, maka Allah akan meningkatkan pahala serta harta kita. Kemudian dengan membayar zakat pula kita akan terbebas dari dosa dan dihindarkan dari siksa api neraka. Yang kedua, melindungi masyarakat dari kemiskinan. Dengan zakat yang kita berikan, setidaknya mampu meringankan beban yang mereka hadapi dan dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka sehingga dapat membebaskan mereka dari tingkat kemiskinan. Yang ketiga, memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan. Maksudnya, ketika seseorang berada dalam kemiskinan, tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Maka dengan kita membayar zakat, kita diharapkan setidaknya mengurangi mereka dari melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat, membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dengan zakat yang kita berikan diharapkan mampu meningkatkan status sosial mereka dari dalam segi ekonomi dan pendidikan. Yang kelima, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan. Dengan membayar zakat, setidaknya dapat menjalin atau mengeratkan tali silaturahmi antar sesama warga dan meningkatkan solidaritas antar sesama. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bagi diri saya pribadi pada khususnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.